Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Cahyo Atala dari kelas TI 1A Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya ingin membuat suatu pemrograman menggunakan C++, yaitu jumlah baris matriks dan jumlah kolom matriks. Di sini kita bisa mulai dengan menulis include dalam kurung IOStream. Dalam kurungnya itu bukan menggunakan dalam kurung yang biasa, tapi menggunakan dalam kurung berbentuk panah. Di sini tulis using namespace std, yaitu gunanya buat menulis rumus ini. Float total sama dengan 0,0, rata. Nah, di sini in main. Apabila kita sudah menulis in main, tandanya kita sudah bisa memulai suatu pemrograman. Di sini kita harus wajib menggunakan tanda ini untuk memulai dan mengakhiri suatu pemrograman. Di sini kita kasih kembali yaitu in. I-nya itu adalah angka. J-nya juga angka. Di sini M. M adalah baris matriks dan N yaitu kolom matriks. Ini kita buat inisialnya saja supaya tidak terlalu panjang. Nah, di sini matriks 1. Angkanya itu kita biar sama menggunakan 10 10. Di sini matriks 2 juga menggunakan angka yang sama yaitu 10 10 dan hasil 1 juga menggunakan angka yang sama yaitu 10 10. Code, tanda panah 2, tanda kutip atas 2, terus per kebalik, and masukkan jumlah baris matriks. Jangan lupa kita kasih tanda titik, koma, dan tanda kutip 2 di atas. Terus kita titik, koma kembali, tulisin, terus tanda panah tutup 2, kita kasih M sebagai inisialnya. Kalau sudah, kita tutup kembali menggunakan titik, koma. Di sini kita tulis lagi code sama seperti yang tadi, yaitu bedanya masukkan jumlah kolom matriks menggunakan sin kembali dan inisialnya adalah N. Nah, terus code. Mohon maaf, ada yang salah. Nah, nih. Code sama seperti tadi, bedanya ini masukkan elemen matriks pertama. Di sini kita kasih tambahan per kebalik N. Nah, terus for dalam kurung I sama dengan 0, yaitu angka. Terus titik, koma, I, kasih tanda panah, kasih kurung panah M, titik, koma, I plus plus. Nah, terus kita klik ini lagi untuk memulai suatu pemrogramannya, yaitu for J itu sama sebagai angka. Nah, terus ini kita tulis J lagi, kita kasih tanda tutup kurung panah, kita kasih N. Karena tadi M udah, sekarang ganti N. Nah, yang kedua ini menggunakan J++. Karena di sini sudah menggunakan I++-nya. Terus kita kasih tanda ini lagi untuk memulai pemrogramannya yang baru. Nah, di sini sin. Tutup kurung panah 2, matriks 1, yaitu I dan J. Terus kita kasih tanda ini untuk mengakhiri dan ini juga. Terus code
masukkan elemen matriks kedua. Nah, di sini for-nya itu sama seperti yang di atas, kita bisa copy paste atau ketik sendiri kembali manual, dan di sini for-nya juga sama. Nah, bedanya di sini sin, yaitu menggunakan matriks 2. Karena di sini masukkan elemen matriks kedua. Di sini menggunakan I dan J juga sama. Nah, di sini code tulis kembali di sini hasil penjumlahan matriks. Jangan lupa dikasih perkebalik N. Di sini for-nya sama. Yang kedua juga for-nya sama. Nah, di sini bedanya karena ini kan penjumlahan, berarti hasil 1 IJ sama dengan matriks 1 ditambah matriks 2. Count-nya itu hasil I dan J. Di sini tidak menggunakan per N lagi, melainkan per T. Count handle. Nah, setelah sudah, ini adalah penjelasan apabila yang di atas itu adalah program penjumlahan. Nah, di sini kita buat lagi dengan rumus yang sama, yaitu in IJMN sebagai inisialnya, matriks 1 10 10, matriks 2 10 10, hasil 1 10 10. Code-nya itu masih sama, pertama masukkan jumlah baris matriks, code dikasih inisial yaitu menggunakan rumus sin yaitu M. Code kedua, masukkan jumlah kolom matriks. Sin kembali dan kasih huruf N. Code, kita kasih perkebalik N, masukkan elemen matriks pertama. For-nya masih sama, terus sin-nya juga masih sama seperti yang di atas. Kita bisa copy paste, itu terserah, atau mau ngetik ulang kembali. Code N, astagfirullahaladzim, per kebalik N, masukkan elemen matriks kedua. Nah, di sini kita selalu menggunakan per kebalik N di matriks pertama, matriks kedua, dan hasil pengurangan matriks. Nah, di sini karena ini kan masukkan elemen matriks kedua, di sini bedanya kembali di sin. Matriks 2, I dan J-nya tetap sama. Nah, karena di sini kan pemrograman pengurangan, jadi kita tulis hasil pengurangan matriks. For-nya masih sama yang atas dan for yang bawah juga masih sama. Nah, di sini hasilnya I dan J sama dengan matriks 1 dikurang matriks 2. Tulis rumus code hasil I dan J di sini kasih buka kurung 2 dan di sini kembali menggunakan per T. Nah, di sini kita menggunakan program perkalian. Program perkaliannya juga sama seperti yang penjumlahan, pengurangan, dan di sini bedanya adalah di hasil perkalian matriks. For-nya masih sama. Di sini bedanya kembali lagi di hasil. Kalau yang hasil pengurangan dan pertambahan itu menggunakan tambah dan kurang, kalau di program perkalian ini menggunakan kali. Nah, di sini program rata-rata. Di sini kita masih sama saja.
Dari sini sampai sini tuh sama seperti program penjumlahan. Nah, jangan lupa kita kasih handle. Terus program rata-rata itu code per kebalik N total. Di sini kasih buka kurung 2 total titik koma rata-rata sama dengan total per dalam kurung M kali N. Kasih titik koma. Code per kebalik N rata-rata sama dengan titik 2 atas tanda kutip buka kurung tanda buka panah rata-rata. Nah, di sini adalah program rata-rata yaitu menghitung. Nah, terus di sini return. Kita tulis O. Kita tulis 0. Kenapa 0? Karena angkanya bisa kita ubah berapapun yang kita mau sesuai keinginan. Kita tes di sini apakah programnya berhasil. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya pemrograman kita berjalan dengan lancar. Nah, di sini tertulis masukkan jumlah baris matriks, kita ambil angka 2. Masukkan jumlah kolom matriks, kita juga tuliskan 2 ya. Masukkan elemen matriks pertama. Nah, di sini tuh kita tulis saja terus. Nah, sampai muncul ini kita klik lagi. Kelewatan. Nah, ini penjumlahan. Nah, terus kita kalau mau buat yang pengurangan juga bisa karena tadi kan rumusnya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kita tulis sama seperti tadi. Nah, matriks elemen kedua. Nah, di sini tes. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.